5. Begitu nomor 6. Nah, siapa yang nggak masuk pada hari siapa? Robi. Berarti yang lainnya ada lagi nggak yang belum masuk? Ada Robi, ada. Zaki. Zaki absen berapa? Berarti 2 yang nggak masuk Zaki sama Robi. Nah, tujuannya praktikum pada siang hari ini itu nanti kalian akan melakukan praktikum rangkaian hambatan seri sama paralel. Kalian nanti akan menentukan sifat hambatannya, kemudian tegangannya, kemudian arus pada kedua jenis rangkaian seri dan paralel. Oke. Nah, ada pertanyaan nih, coba bisa jawab. Apa yang terjadi dengan arus jika dua hambatannya dirangkai secara seri? Gimana? Kawan-kawan aja. Harusnya melambat. Ya, harusnya melambat. Kemudian ada yang lain? Apa yang terjadi dengan arus jika dua hambatan dirangkai secara seri? Jadi ada dua hambatan dirangkai secara seri. Nah, arusnya itu bagaimana? Kecil. Terus yang belakang? Yang belakang apa? Ayo. Kalau tadi kamu berapa? Kecil. Apa? Harusnya kecil. Ya, ada yang lain? Apa jawabannya? Ya. Nah, oke, lanjut aja ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana tegangan terbagi pada rangkaian paralel? Nah, ada rangkaian paralel, tegangannya itu bagaimana? Di rangkaian paralel tersebut. Tegangannya sama di setiap hambatan, tegangannya besar. Kemudian gimana? Nah, besar. Terus tegangannya apa? Kalau ada rangkaian paralel nih, paralel kan? Setara dengan yang sumber. Oke, nanti untuk menjawab pertanyaan ini kalian harus lakukan praktikum seri sama paralel. Nah, kemudian apa sih contoh rangkaian seri sama paralel di kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Kalau paralel, lampu di rumah. Kalau seri, cas handphone. Terus ada yang lain? Lampu juga ada lampu. Ya, lampu Natal itu ya, lampu kapling. Nah, jadi kalau yang seri kan lampu Natal itu yang kapling, itu rangkaiannya lampunya sejalur. Jadi harusnya juga kembalinya sejalur. Nah, kalau semisal pada rangkaian seri lampunya itu mati satu, lampu yang lain mati. Nah, kalau yang paralel tadi kan contohnya di rumah. Nah, rumah kalian itu rangkaiannya paralel. Jadi ketika ada satu lampu mati, itu lampu yang lain tetap menyala. Nah, jadi kenapa sih melakukan percobaan atau praktikum seri sama paralel itu agar kalian tahu bagaimana sih prinsip seri sama paralel. Cuma itu kan menggunakan prinsip rangkaian paralel. Nah, dengan praktikum nanti itu kalian bisa memahami mengapa listrik di rumah itu tidak langsung padam ketika satu lampunya itu terputus atau mati. Oke, kita lanjut ke ini, didengarkan baik-baik. Mengapa pada lampu seri jika satu lampu padam, lampu lain ikut padam? Nah, sementara pada lampu paralel itu yang satunya padam, yang lain tetap menyala. Beda kabel. Apa yang beda? Ya, beda kabel itu apa? Ya, biasanya
ini kabelnya satu. Terus. Jadi pas lampunya mati harusnya nggak ada. Ya. Terus kalau yang paralel Dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Jadi yang satunya mati harusnya tetap mengalir ya. Ya. Semua. Oke. Sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya nanti ya. Nah, sini kan ada tujuan pembelajaran. Pembelajaran untuk praktikum kali ini itu untuk murid dapat merangkai resistor secara seri dan paralel yang dihubungkan ke LED. Kemudian murid juga dapat menggunakan multimeter analog yang kita pakai nanti analog bukan digital untuk mengukur tegangan kemudian arus pada rangkaian seri sama paralel. Nah, kemudian murid juga dapat menyimpulkan perbedaan karakteristik rangkaian seri dan paralel berdasarkan data hasil praktikumnya. Nah, di sini kan ada hipotesis. Nah, nanti itu hipotesisnya kalian jawab dulu sebelum melakukan praktikum. Nah, nanti kalian pas udah lakuin praktikum tuh, itu berkaitan dengan hipotesisnya. Jadi bisa dilihat lagi hipotesisnya. Nah, kemudian di sini ada alat dan bahannya, ada satu breadboard, kemudian ada power supply. Nanti kalau enggak kita menggunakan baterai. Terus kemudian ada ini, ada resistor. Itu resistornya berbeda-beda. Yang pertama ada yang 220 ohm, kemudian yang kedua ada 320 ohm, dan yang ketiga itu ada 470 ohm. Nah, kemudian nanti kita pakainya multimeter analog. Kemudian ada kabel jumper, tapi nanti kalau nggak usah pakai kabel jumper kan bisa, nanti langsung aja. Nah, di sini ada langkah kegiatan kerjanya, bisa dilihat. Itu kan yang pertama, yang rangkaian seri itu kan merangkai 3 resistor, kemudian dengan satu LED itu disusun secara seri. Pasti itu nggak rangkaian seri gitu gimana? Kan? Berarti langsung ya nanti. Nah, nanti rangkaian serinya disusun seperti gambar ini. Jadi yang pertama ini nanti kalian susun resistor dulu. Resistor 1 nanti kalian pakai yang 220 ohm. Kemudian yang resistor 2 nanti kalian pakai 330 ohm. Kemudian yang resistor ketiga ini nanti kalian pakainya yang 470 ohm. Nah, nanti tegangannya itu pakai 9 volt yang di rangkaian serinya. Kayak rangkaian seri ini paham ya? Nah, yang paralel itu kan berarti yang bercabang ya. Nah, nanti kayak susun ini bercabang dari R1, kemudian R2 sama R3. Nah, di sini lampunya nanti positif. Nanti lampu ini dia dihubungkan dengan kasih resistor, dan kaki yang meganya seperti ini langsung menghubung ke tegangan power supply-nya. Nah, nanti yang resistor 1 di sini, resistor 2, resistor 3. Nah, sama resistor 1 yang ini ada 20, nanti katanya yang resistor 2 330, yang resistor 3 yang 470 ohm. Nah, tegangannya ini nanti pakai yang lebih kecil. Kalau di power supply yang lebih kecil itu 3 volt. Nah, nanti kita coba juga pakai power supply sama pakai baterai. Nah, bisa dipahami sampai sini? Nah, nanti ini kan ada kabel pengamatan nih, ada kabel 1 rangkaian seri diisi ya, nanti di tangannya arusnya. Kemudian yang kabel 2 juga sama. Nanti setelah pelaksanain praktikum kalian isi analisisnya. Di sini ada analisis 1 untuk rangkaian seri sama analisis 2 rangkaian paralel. Nah, nanti setelah dirangkai nih breadboardnya, jangan langsung dicek. Jadi nanti kalian habis rangkai kan, itu rangkaian seri sama paralel, konsultasi dulu ke saya. Nah, nanti panggil dulu kita, habis saya bilang iya lanjut, dirangkai ke dicek tegangan sama arusnya, itu nanti baru kalian bisa lanjutin power supply-nya. Nah, itu untuk meminimalisir kejadian yang kayak ini lampunya nanti konslet, kemudian kalau enggak ada yang baterainya nanti juga konslet. Jadi nanti dikonsultasi dulu ya. Sampai sini bisa dipahami ya.
ya. Nah, oke. Sekarang di sini kan nanti. Nah, di sini kalau mau pakai alatnya, ini kan namanya multimeter analog. Nah, kalau mau ukur arusnya, kalian pakai yang bagian kanan. Kanan saya, kiri kalian. Nah, nanti kalau mau ukur tegangannya, kita geser aja nih. Nah, ini ada lingkarannya kan, untuk dengan tegangannya, jadi sebelah kiri ya. Nah, nanti tegangannya untuk rangkaian seri sama paralel, kalian pakainya yang 10 volt. Di sini sama di groundnya ini di warna hitam di groundnya. Nah, kalau yang buat ukur arusnya, nanti kalian pakai yang 100 mA. Oke, bisa dipahami? Oke, bisa lanjut ke meja. Bebas mau pilih ini kelompok 1 di situ, kelompok 2 di situ, kelompok 3, kelompok 4 di sini. Nah, di sini kan ada 4 nih. 4. Ya, ada 4 alat. Bisa mulai dari 11. Ayo, sana 11. Oke, nah, udah pada tahu ini resistor nilainya berapa? Ya. Ya, ini kan. Nah, ya, lihat ini kan di setiap resistor ada gelamnya, warnanya berbeda-beda. Nah, yang resistor pertama kan tadi 220 ohm. Nah, itu pakai yang gelam warna merah, yang warna coklat sama emas. Oke. Yang 220 pakai yang warna merah, terus warna coklat sama emas. Oke, ya. Nah, resistor yang kedua itu kan 330 pakai warna gelamnya oranye coklat. Ini berapa ini? Ya, 9 volt yang seri. Ini 3. Naik lagi. Nah, naik lagi. Gimana Bu? Kanan Bu. Oh, udah sesuatu Bu? Ini sampai 12. Ini 9. Ini 6, ini 3. Petunjuknya yang putih atau yang Konek kok di tengah Bu? Udah? Ini 3. 6. 9. 12. Ya. Oke. Nah, terus kan pakai resistor, satunya negatif nanti langsung ke sampulnya. Ya, kaki LED, atas kaki LED. Ini sampai bebas. Ke arah. Nah, ini kan udah nih rangkaian serinya nih, udah searah kan. Terus nanti ini kalau sampelnya kan ada negatif sama positif. Nya positif ini nanti ke kapasitor, ke resistor. Terus yang terus yang negatif ini ke LED. Coba tunjukin. Ini pakai saran aja ya Bu. Ini reseri jadi 9 ya. Nanti Jangan terlalu besar kalau yang besar nanti ini. Kan ukur resistor tadi dulu ya. Apa? Jalannya berarti Sini. Lumayan lah ngasih. lanjutin aja tuh. Mei. Belum Mei. Pokoknya ini kayak tegangan ini di setiap resistor. Jadi nanti resistornya jangan sampai
Ini resistornya Ini kalau di jarak bisa nggak tahu Bu? Di jarak jangan. lebih panjang lagi. Terus habis itu ukur arusnya kan diukur arus. Arusnya ukurnya itu kan arus itu ukurnya di setiap kaki-kaki resistor ke sumber tegangannya. Jadi nanti ukur arusnya Tak kasih jarak Bu biar gampang. Ukur ini dulu. Hah? Ukur ini nanti. Positif main. Positif main. Sini. Iya Bu. Ini Bu. Ini kita gimana? nanti saya ke sana. Enggak langsung aja. Sabar. Gimana Bu? Arusnya nanti disambung kan arusnya setiap ini kan setiap tegangan ya jadi nanti Ini toh ini. Ini kebalik ini di Lampu. ini di Resistor. jadi nanti Di 100 nih Bu. enggak Yang merah nih. jadi Santai Bu, santai. oke jadi kan ini kan dari tegangan ke yang disambungin itu wajib kok yang ini pegang ini yang dipegang sama jadi nanti dari sini ke udah ini aja kamu sambungin sini nah ini Ayo. ini namanya arus resistor 1. Nah untuk resistor 2 itu jangan disambungin, jadi dilepas sambungannya, jangan yang ini. Jadi ini sambungin ke sini dulu. Nah, terus nanti ini. Nanti ke resistor sini kita cari arusnya gitu. Ini dicopot dulu. Terus jangan disambungin ke resistor 3 ya. Jadi kamu nyambungin ke sini. Sampai. Nah, ini positif di sini kan. Itu arus yang resistor 3. Paham? Berarti ini di tengah-tengah sini. Masuk ini. Nah, pokoknya Yang positif Ini jangan kalau pokoknya jangan ke resistor sedikit. oke, terus kan yang disusun secara paralel juga. Ini jadi langsung aja. Ini Oh, dirubah dulu, say. Tapi kalau tegangan kan langsung ini. Nah, langsung ya tegangan ya. Oke, terus kalau arus berarti dicopot dulu. Kalau arus tadi sama berarti. Jadi setiap resistornya, berarti ini dilepas taruh sini. Terus ini apa? Arus. terus ini satunya di sini. Nah, satunya pegang. Nah, jadi nanti arusnya, jangan disambung. Jadi di sini ya, ini positif. Ini mati, terus Bu. ini negatif. Cerit. Nah, itu arusnya. Terus habis itu, kalau ini kan R1, R2-nya sama. Jadi yang R2-nya ini dicopot, taruh sini. Nah, ini disambungin ke sini. Nah, ini langsung ke sini. Sudah gitu, sudah. Gak gerak Bu. Jadi nempelinnya di sini sama aja Bu. Kebalik Bu, kebalik. Oh ya kebalik, maaf.
Kebalik dari posisinya ke sini. Geraknya itu Bu. Lambat ya. Ini nggak kuat Bu. Coba lah, berarti ini kan udah harus yang kedua. Yang ketiga juga sama, ini dicopot dulu, terus harus ini sampingnya, terus coba di samping lagi. Walah. Nah, sini. Plus. Dan nyambung ini di situ Bu. Nggak nambah Bu. Nambah tapi dia cuma naiknya sedikit. Bukannya arus tadi sini nggak nempel ya Bu kayak ya Bu? Ini kebalik, nah. Loh, 1 Bu. 100. 1 Bu. Oh, kan? Anda serang angkat Jadi ininya 100 mA, ininya 10 watt tegangannya. Oke, gitu ya. Kayak yang tadi. Kemarin dong makanya lagi sekarang cepet lagi nih. Tadinya kak. Nah, kamu cek. Nggak kuat atau Pokoknya. kaki yang 10. Ini positif. Hah? Apanya? Benar. 3, oh, pindah ya. Lagi pindah. Oke, terus yang kedua juga sama. Semua berarti sama teorinya. Ini ampernya kakak 100 meter amper. Mili meter. Terus bisa nggak? Langsung gini ya? Nggak kuat. Cuma naik 1 sampai 2 gitu itu. Masa? Itu yang apa? Paralel apa seri? Paralel. Kabelnya diganti ya Bu. Itunya tegangannya udah 3. Kecilan dan mungkin ya Bu. Semuanya, bersimak. Nah, ada yang mau presentasi? Kelompok ini mau presentasi? Kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana perbedaan nyala LED pada rangkaian seri dan paralel? Paralel akan lebih terang daripada seri. Karena alasannya karena tegangannya kalau yang seri itu terbagi itu, kalau yang paralel tegangannya kan sama, berarti lebih terang. Ada yang ingin menanggapi untuk pertanyaan pertama itu bagaimana perbedaan nyala LED pada rangkaian seri? Jawabannya tadi rangkaian seri itu redup, rangkaian paralel itu terang. Ada yang ingin menambahkan penjelasannya? Ya. Pada rangkaian seri nyala LED akan lebih redup karena arus dibagi dan jika satu LED rusak maka semua akan padam. Pada rangkaian paralel setiap LED mendapat arus yang sama sehingga nyalanya lebih terang dan jika satu LED yang rusak yang lain akan tetap menyala. Oke. Nah, berarti nyala LED di rangkaian seri itu redup karena tegangannya itu terbagi. Nah, kalau di paralel itu nyala LED-nya lebih terang karena tegangannya setiap membaca itu sama sehingga LED-nya lebih terang. Oke, lanjut nomor 2. Bagaimana arus dan tegangan bagi jalan rangkaian seri dan paralel? Arus dan tegangan paralel lebih besar daripada seri. Arus dan tegangan paralel lebih besar daripada seri. Ada yang ingin menanggapi kelompok 5? Oke, kelompok lagi. Rangkaian seri arus listrik yang mengalir setiap komponen adalah sama, sedangkan tegangan terbagi di antara setiap komponen. Rangkaian paralel, tegangan yang melintas setiap komponen sama, dan arus total akan terbagi di antara cabang-cabang paralel dengan jumlah arus pada setiap cabang. Bagaimana kelompok 5? Ya, berarti pertanyaan bagaimana arus dan tegangan terbagi dalam rangkaian seri dan paralel. Nah, kalau di seri itu arusnya besarnya itu setiap komponennya sama. Yang
beda itu tegangannya. Nah, kalau yang di paralel yang sama itu apa? Tegangannya. Harusnya beda. Oke. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Rangkaian mana yang akan membuat LED menyala lebih terang? Rangkaian paralel. Karena bedanya itu sedikit. ya, dan tegangannya Ya sama dan lebih besar. ada yang ingin menanggapi sanggahan atau menambahkan kalimatnya? Oke, boleh ngomong. Enggak ya? Berarti benar jawabannya paralel karena hambatannya itu setiap arusnya yang lari itu berbeda tapi tegangannya itu sama. Jadi setiap hambatan itu mempunyai tegangan yang sama. Jadi hambatannya itu lebih terang nyalanya. Oke, lanjut yang di data praktiknya. Adalah tabel pengamatan kegiatan satu rangkaian dari resistor pertama tegangannya yaitu 8 volt, arusnya yaitu 3I. Dan resistor kedua tegangannya 11 volt, arusnya 3. Resistor ketiga tegangannya 15 volt, arusnya 3. Oke, berapa tadi komponen yang resistor tegangannya? 8. 8, harusnya? 3. Ya, kalau yang resistor 2? 11. 11, harusnya? 3. 3. Resistor ketiga? 15. 15, harusnya? 3. 3. Terus yang LED-nya? 14. Tegangannya 14, harusnya? 3. Nah, udah di ini nggak ada perhitungannya. Belum. Yang lain nggak ada yang menghitung buat tegangan sama arus dari multimeter analog tadi? Ya? Udah belum? Siapa yang bisa? Oke, boleh dijelaskan cara perhitungannya? Itu Bu. Ayo, cara menghitung yang itu di multimeter di analog itu kan ada perhitungannya. Nah, udah dimasukin ke data pengamatan yang menggunakan mesin gimana? Rumusnya 1 per V total. Jadi nanti 1 per V1 tambah 1 per V2 tambah 1 per V3. Ada yang lain perhitungannya? Ayo. Pemilihnya itu dibagi sama skala yang didapatkan tadi. Nah, contoh skala pemilihnya tadi itu kan kalian gunain S10 gitu kan, berarti tadi kan udah ditentuin 10 ya, 10 dibagi sama skala maksimumnya di situ kan kita pakai yang atas berarti 50. Enggak, tadi skala maksimumnya 10. Oke, 10 dikali sama nilai jarum. Nilai jarumnya tadi ada di 4,4. Berarti bisa kan dibagi habis. Berarti ini 4,4 volt. Gitu. Jadi perhitungannya nanti kalian ini skala pemilihnya tadi kan udah ada yang tegangan berapa? 10 volt. Terus yang skala maksimumnya di tegangan tadi berapa? Itu berapa? 50. Berarti ini 50. Terus nilai jarumnya pas kalian resistor satu berapa? 3. Ini dimasukin berarti ini kan 10 dibagi 50 dikali 3. Nah, hasilnya berapa? Nah, untuk mengukur arus juga sama. Nah, arus nanti yang diukur dari skala pemilihnya tadi kan berapa skala pemilihnya arus?
Ya, oke lanjut untuk berarti data yang kedua juga sama ya. Tolong dibaca ada yang data kedua. Data yang kedua rangkaian paralel cabang 1 respon tegangannya 4 arusnya 2 yang cabang kedua tegangannya 4 arusnya 1,5 cabang ketiga 4 arusnya 1. Berarti nanti dihitung lagi ulang menggunakan skala pemilih bagi skala maksimum dikali sama ya nilai darinya. Oke lanjut ke analisisnya. Analisis yang membacain analisis yang double atau reality sama yaitu nah berarti untuk tabel pertama jadi yang sama harusnya berarti harusnya sama semua ya. Jawabannya harusnya sama semua. Terus lanjut yang kedua nilai berapa besar nilai F1 F1 tambah V2 tambah V3 apakah sumber tegangan V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan tegangan sumber V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan VLN sama dengan 5M sesuai dengan tegangan sumber. Nah berarti itu nanti sesuai dengan tegangan masing-masing. Jadi ditambahin nanti itu F1 P1 ditambah P2 tambah P3 sama ditambah PLID-nya. Nanti itu akan menghasilkan P totalnya berapa? Oke bisa pahami. Lanjut yang C. Tuliskan karakteristik kuadrat titik, tegangan titik, dan S. Yang disusun dari berdasarkan hasil pengamatan dan analisis. Pertama, harus sama di seluruh rangkaian. Kedua, tegangan terbagi pada tiang-tiang komponen. Tiga, tegangan total yaitu sesuai dengan jumlah semua anggota. Oke, berarti untuk yang seri itu harusnya sama. Untuk tegangannya terbagi setiap hambatan dan kemudian untuk hambatan totalnya itu sesuai dengan hambatan utamanya. Oke. Nah, lanjut di analisis kedua dari percobaan ini kelompok 5 deh. Pada rangkaian seri arus sama tetap tegangan terbagi. Arus sama tetap tegangan terbagi. LED menyalanya redup. Terus pada rangkaian paralel tegangan sama setiap cabang. Arusnya terbagi, LED lebih terang. Nah, berarti dari kesimpulan yang kita dapat dari praktikum tadi, nilai LED di rangkaian seri itu redup. Nah, arusnya itu yang mengalir sama, tapi tegangannya terbagi di setiap komponennya atau badannya. Nah, untuk rangkaian paralel tadi, lampu yang menyala itu lebih terang. Nah, arus yang mengalir juga itu terbagi. Dan yang sama adalah tegangannya. Setiap komponen tegangannya sama. Nah, udah dari praktikum kalian semua ini udah baik, tapi tinggal perhitungan tadi. Beri oplos untuk semuanya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu evaluasi. Nanti kalian belajar ya